Ustadz, gambarnya Ustadz nggak kelihatan. Oh ya, ini gimana tugasnya kemarin? Kesulitan Saya tidak? sedang tidak, Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin sudah yang ngumpulkan Mas Putra Aldiansa, Dava Laksana, kemudian siapa lagi ya, saya lupa kemarin. Mbak Najwa sudah. Terus Mbak Saskia belum ya tugasnya ya? Apa ada kesulitan, Mbak? Enggak. Enggak. Bisa lihat wajah saya ya? Sudah bisa. Mohon maaf ya, hari ini saya hanya bisanya hari Minggu untuk minggu ini. Yang minggu kemarin libur karena ada tugas dari sekolah. Jadi bisanya hari Minggu sementara ini. Jadi lab skillnya multimedia tuh hari Minggu aja ya, Ustadz? Oh, enaknya hari apa kalau anak-anak? Nggak tahu. Sabtu aja ya, kalau nanti Sabtu atau Minggu gitu ya, menyesuaikan nanti. Minggu aja, Pak. Iya. Minggu aja, Ustadz. Gitu dah. Kalau Minggu itu Iya. banyak yang liburan. Nggak apa-apa, Ustadz. Kasihan teman-temannya yang lain yang pengen liburan. Sabtu aja. Iya. Sabtu aja ya. Kalau nanti sesekali kita ganti Minggu, tapi untuk regulernya kita bikin Sabtu aja, biar nggak ganggu liburan kalian. Oke. Iya. Cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Sambil nunggu yang lain dulu ya, 5 menit lagi ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan barangkali terkait tugas kemarin? Ada yang, Pak, saya kemarin kesulitan ngeditnya, Pak, misalkan. Monggo, silakan yang ingin cerita. Ayo, yang pengen cerita tentang pengalamannya kemarin bikin video. Mas Putra barangkali. Putra Aldi. Cara ngasih bingkainya bagaimana, Pak? Bingkai. Nggak perlu Nggih. dibikin, nggak usah sih sebenarnya. Malah kalau dikasih bingkai malah jelek perasaan saya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang teknik pengambilan gambar ya menggunakan HP. Dalam video kalian yang sudah kalian kirim, sebagian itu sudah bagus, sudah keren, sudah memakai teknik ya, walaupun mungkin sebagian ada yang masih belum paham teknik-teknik itu. Nah, kali ini saya akan sharing, ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengambilan sebuah gambar. Itu ya. Nanti saya praktekkan juga contoh penggunaan gambarnya. Bentar. Ini di rumah semua ya, nggak ada yang di luar ya. Mas Hafidz di mana nih, Mas Hafidz?
Ngomong dulu. Pak, Ya, dalam. boleh tanya enggak? Boleh, silakan. Tanya apa, Mbak? Caranya bikin channel YouTube itu kayak gimana, Pak? Bikin apa? Channel YouTube. Channel YouTube. Wah, mudah sekali. Mbak Najwa punya email kan? Punya. Punya ya? Punya email Gmail ya? Mm-mm. Sebentar saya motret ini ada yang belum masuk di grup. Jadi dari email itu nanti otomatis bisa dipakai untuk daftar di YouTube. Email Gmail itu sudah otomatis jadi akunnya di YouTube. Setelah itu Mbak Najwa bisa mengupload video, tapi sebelum itu videonya diedit dulu ya. Setelah itu diupload, dikasih deskripsi. Insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya saya demokan caranya. Mudah kok. Ya, Pak. Syaratnya cuma satu, punya email. Itu aja. Sama punya videonya. Oh, Ya. Pengennya bikin video tentang apa? ya saya itu punya vlog banyak, Pak. Cuman nggak bikin Hmm. channel YouTube. Oh gitu. Baik. Mm-mm. Ada yang tertarik minggu depan kita praktek bikin channel YouTube? Ada yang tertarik yang lain barangkali? Atau Mbak Najwa aja yang pengen bikin channel? Lumayan nanti kalau subscribernya banyak bisa jadi YouTuber loh ya. Oke, kayaknya waktunya sudah jalan. Oke, saya mulai aja Nana ya. Nggih. Oke, Napa-napa. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya dari MTS Muhita, khususnya peserta untuk life skill multimedia. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk mengikuti kegiatan life skill yang sedianya kita harusnya adakan hari Sabtu kemarin karena ada halangan saya, jadi mohon maaf saya ubah sementara ke hari Minggu. Nah, kali ini anak-anak saya akan berbagi ilmu mengenai teknik pengambilan gambar menggunakan kamera ya. Sebelum itu akan saya share screen di layar kalian. Mohon diperhatikan. Tampak di layar anak-anak? Nggih. Sudah ya? Nggih. Oke. Jadi gini anak-anak. Dalam penggunaan kamera itu ada teknik-teknik dalam pengambilan gambar. Agar gambar itu terlihat bagus, terlihat tidak monoton, biar orang tidak bosan dengan gambar kita. Kalau gambar terlalu diam saja di satu tempat itu penonton itu akan bosan. Maka kita harus memberikan sebuah sentuhan dalam hal pengambilannya ya. Yang pertama ada yang namanya nanti tilt up tilting ya namanya ya. Atau gini aja saya mulai dari zoom. Zoom itu pernah dengar ya anak-anak kata zoom? Halo? Halo. Ya, zoom itu biasanya digunakan untuk apa? Memperbesar dan memperkecil ukuran gambar, betul tidak? Betul. Oke, boleh dinyalakan mic-nya anak-anak biar kita saling ini tanya jawab nanti. Jadi zoom ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Jadi kamera itu mendekati objek ataupun menjauhi objek, gitu ya. Nanti akan kita praktekkan contohnya. Jadi zoom ini digunakan untuk pengambilan gambar agar objek terlihat lebih dekat maupun lebih besar, seperti itu. Kemudian yang kedua nanti zoom ini dibagi dua, ada zoom in, ada zoom out. Kalau zoom in itu gambar semakin mendekati objek. Kalau zoom out kebalikannya. Jadi objek semakin menjauh, maka akan terlihat lebih kecil nanti.
Kemudian ada juga namanya dollying. Dolly itu maksudnya adalah pengambilan gambar sama seperti zoom, tapi kita yang mendekatinya. Kalau yang zoom tadi kita menggunakan tombol di kameranya. Kalau dolly ini kita yang mendekatinya. Jadi yang mengambil gambar itu yang mendekati objeknya. Tapi sama-sama memperbesar dan memperkecil ukuran objeknya. Yang ketiga, nanti ada yang namanya panning atau pan. Pan itu dibagi ke dalam dua, ada pan left, ada juga pan right. Kalau pan left itu adalah mengambil gambar dari kanan ke kiri. Itu ya, left itu kan artinya kiri. Kemudian kalau pan right itu kebalikannya, jadi mengambil dari kiri ke kanan. Jadi arah gerak kameranya dari kiri kemudian ke kanan. Tapi bedanya kalau panning ini si pengambil gambarnya dia diam, yang bergerak hanya kameranya. Itu ya. Lah, dari pan ini nanti ada namanya crab. Anak-anak pasti pernah lihat film SpongeBob SquarePants ada Tuan Crab. Apa artinya crab? Apa artinya crab? Kepiting, betul. Maksudnya kepiting di situ adalah dia mengambil gambar seperti geraknya kepiting. Kepiting itu kalau jalan ke kanan ke kiri kan ya? Betul tidak? Masa ada kepiting geraknya maju? Kepiting itu geraknya kanan ke kiri, cuma dia sambil gerak kakinya sama objek yang mengambil gambar itu sama-sama geraknya. Kalau panning tadi diam, cuma kameranya yang gerak, sedangkan yang crab itu orangnya sama kameranya sama-sama gerak dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri itu nanti crab left, kalau kiri ke kanan itu crab right, gitu ya. Selanjutnya ada namanya tilting. Tilting nanti adalah pengambilan gambar dari atas ke bawah. Ataupun sebaliknya, dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya tilt up. Up itu naik, berarti dari bawah ke atas. Kemudian kalau kebalikannya namanya tilt down. Kalau dari atas ke bawah namanya tilt down. Down itu turun. Sampai di sini paham anak-anak? Jadi anak-anak nanti hanya mengartikan dari istilah-istilah itu tadi. Selanjutnya ada namanya pedestal pad, gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan Mas Bregas? Halo, Mas Bregas? Tidak ada ya? Saya lanjutkan, pedestal itu sama seperti tilt up, tilt down. Cuma perbedaannya adalah kalau pedestal dia sejajar. Ketika turun ataupun naiknya dia sejajar. Beda dengan tilt up. Kalau tilt up yang gerak adalah tangannya. Nanti saya jelaskan contohnya. Kemudian, Maaf Ustaz. iya silakan. Apa Dava? Enggak. Oh enggak. Ustaz. Enggak. Saya lanjutkan. Kemudian ada namanya teknik arch. Teknik arch ini adalah gerakan kamera memutari objek. Memutari objek ya, jadi membentuk sebuah lingkaran mengitari dari objek yang kita ambil. Itu. Arch di sini adalah artinya busur. Kemudian ada lagi namanya follow. Follow ini adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Misalkan kamu mengambil gambar seorang naik sepeda motor. Naik sepeda motor itu dia kan gerak kan. Kita juga naik sepeda motor, ngerekam si orang naik sepeda motor tersebut. Itu contoh dari following. Atau juga kita bisa merekam atau mengambil gambar orang sedang berjalan. Kita berada di belakangnya. Kita juga ikut gerak. Itu namanya following. Kurang lebih itu teknik-tekniknya. Nah, kalau saya gambarkan ke dalam bentuk infografi seperti ini anak-anak. Tadi tilt up itu dari bawah ke atas gitu ya. Kemudian kalau dari atas ke bawah namanya tilt down. Kemudian kalau kamera ke kanan dan ke kiri tadi apa? Ada pen left, ada pen right, betul. Kemudian yang bentuk seperti kepiting tadi namanya apa?
left, left dan Left. grab right. left, Right. Betul. Kemudian kalau zoom in, zoom out tadi mendekati dan Jelly menjauhi, tapi menggunakan Os, tombol kamera, gitu ya. Oke, biar kalian nggak bingung, saya kasih contoh gambarannya seperti ini. Mohon diperhatikan, saya memutar video. Kelihatan ya videonya ya? ya, Ya. Bentar. Ini nggak kedengaran Ustadz suaranya. oh ya, nanti saya kasih video linknya. Ini tilting, jadi gambar dari atas ke bawah. Nah, ini namanya tilt down. Kalau ini namanya panning, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ini pan left. Nah, ini zooming anak-anak. Ini grabbing. Seperti kepiting tadi ya. Ini namanya grabbing. Nah, ini pedestal. Ini contohnya gambar craning. Ini following. Jadi ketika objek bergerak, kita juga ikut mengambil gambar. Nah, merekam seperti itu. Nah, ini ars. Jadi mengitari objek. Terus tracking, mendekati objek. Seperti dolly tadi ya, dolly track tadi ya. Oke, nggak kedengaran suara anak-anak? Suaranya anak-anak? Iya Ustadz. Oh, nggak kedengaran. Ini aja, nanti tak kasih linknya, kalian bisa buka contohnya, bisa buka videonya. Saya putarkan video sekali lagi ya, contohnya ya, agar kalian lebih jelas. Saya percepat sebentar. Ini tilting dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Atas ke bawah, bawah ke atas. Bisa menggunakan tripod nanti anak-anak. Kemudian ada namanya panning. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri namanya panning tadi, pan. Kemudian zoom. Kiri kanan. Ini grabbing seperti kepiting tadi. Mengikuti objek. Kalau craning ini kita nanti membutuhkan alat namanya Jimmy Jeeps, semacam kayak tripod tapi ditaruh di atas ke bawah. Ini following tadi, mengikuti objek yang sedang berjalan atau bergerak.
Terus yang ke-8, arch mengitari objek. Kemudian yang terakhir ada tracking atau dollying tadi, mendekati objek. Oke. Oke, itu tadi anak-anak contoh dari teknik pergerakan kamera. Ini ada yang tanya tadi. Saya cek dulu. Oh, enggak ada. Oke, gimana dari contoh gambar tadi? Apakah cukup jelas? Bisa dipahami anak-anak? Insya Allah, Ustaz. Oke ya. Allah. Sekarang saya tanya lagi saya, anak-anak. Boleh di-unmute mic-nya. Kita mulai tanya jawab. Ya, Pak. Ya, dari tadi yang saya sampaikan mengenai teknik pengambilan kamera, kalau yang dari atas ke bawah tadi namanya apa, anak-anak? Tilting. Tilting, betul. Tip. Tilting tadi Tilting. ada dua, til apa dan til apa? Tilt up, tilt down. Betul sekali, 100. Jadi ada til up, ada til down. Sekarang kalau dari kanan ke kiri tadi namanya apa? Yang bergerak seperti kepiting? Namanya apa, anak-anak? Crafting. Crabbing ya. Crabbing bukan crab. Kalau yang crab ke kiri namanya crab Right. left. Kemudian kalau crab ke kanan namanya crab Right. right. Betul. Kalau yang pergerakannya ke kanan ke kiri tapi tanpa bergerak itunya apa si pengambil gambarnya? Namanya apa tadi? Zoom. Pen. Panning. Panning ya atau pen. Pen right itu ke arah kanan. Kalau pen left ke arah Ini. kiri, gitu ya. Oke. Kalau yang tadi mengambil gambar agar objek lebih besar, namanya apa? Zoom. Zoom, betul. Kalau zoom yang mendekati objek namanya zoom, Zoom Rex. zoom in. Zoom in. Zoom in kalau yang agar objek semakin besar. Kalau kebalikannya zoom, Zoom out. zoom out. Pinter. Terus apa lagi tadi? Ada yang mengikuti objek. Objeknya bergerak, kita berjalan, kita ikut berjalan di belakangnya. Namanya apa tadi? Flow. Following. Following. Pinter. Flowing. Terus apa lagi? Sebentar. Ada juga namanya pedestal. Pedestal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, cuma dia sejajar ya. Jadi posisinya dia sejajar. Nggak boleh, kalau yang tilt up tadi kan boleh gini kan. Boleh apa namanya? Boleh nggak sejajar. Kalau yang pedestal itu harus sejajar. Paham anak-anak? Paham. Oke, saya kasih gambaran lagi. Yang belum tadi apa? Sebentar. Nah, nanti tugasnya, maaf ya, setiap kali pertemuan saya pengen kalian bikin tugas, tapi tugasnya mudah kok. Bikin video, durasinya minimal 1 menit, minimal 1 menit, maksimal terserah kalian, tapi maksimal mungkin 5 menit aja. Tentang teknik pengambilan gambar tadi. Mulai dari yang pen left, pen right, zoom in, zoom out, tilt up, tilt down, gitu ya. Terserah objeknya, terserah. Boleh dari rumah, boleh ketika di sawah, boleh di masjid, atau dimanapun itu. Yang penting kalian bisa menerapkan pengambilan gambar tersebut, anak-anak. Intinya begitu. Bisa dipahami maksud dari Bisa. tugas yang saya berikan? Bisa ya? Ada pertanyaan? Bisa. Ada pertanyaan, Mas Dava? Nah, Tidak ada. Mbak Najwa? Nggak. Tidak ada. Mas Putra? Enggak. Ini Muhita 08 barangkali. Siapa namanya ini?
Wita 08. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, silakan Mas Dafa, monggo. Kalau bukan yang materi itu tadi enggak apa-apa. Gimana? Bukan? Kalau bukan materi yang tadi enggak apa-apa. Maksudnya bukan materi gimana, Mas? Kalau enggak sama kayak materinya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Itu tadi hanya contoh aja. Jadi kamu boleh bebas ngambil gambar dari luar. Yang penting tekniknya kamu paham. Oh, ini namanya pen live. Ini pen write, gitu ya. Nanti dikasih tulisan kecil, pen live, pen write gitu. Gambarnya terserah bebas. Durasi minimalnya 1 menit. Nanti saya kasih ininya ya, apa? Linknya Contohnya. untuk dipelajari, sama tak kasih link videonya. Biar sampai Oh, tahu. iya. Ya, gitu ya. Oke. Nanti kalau Ya. masih kurang jelas, boleh tanya Japri ke saya, bisa nanti tanya di grup. Saya bebas nanti kalau anak-anak ingin bertanya. Bisa dipahami ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti nanti setelah ini anak-anak minta tolong isi daftar hadirnya. Kemudian saya kasih link video untuk sampean pelajari lagi. Contohnya tadi, sama kalian pelajari penjelasannya. Saya rasa itu anak-anak. Terus saya mengingatkan juga anak-anak yang belum mengumpulkan tugas perkenalan kemarin untuk segera. Nanti akan saya kasih souvenir untuk 1 orang yang beruntung di tiap pertemuannya. 1 souvenir, tumbler, spesial dari saya, khusus 1 orang yang beruntung. Jadi yang mengumpulkan tugas, saya undi untuk dapat hadiah. Yang sudah mengumpulkan tugas saja yang saya kasih, yang beruntung untuk diundi dapat hadiah. Paham ya? Paham. Semoga kalian yang beruntung tersebut. Yang kemarin sudah mengumpulkan, nanti saya undi, saya umumkan siapa yang dapat hadiah, bisa diambil di SMKM Duta. Nanti Oh ya Ustaz. Oke? Paham anak-anak? Ustaz. Paham. Yang lain mana ini suaranya? Mas Revani, Mbak Nashwa, Mas Kevan, Mas Hafidz. Tolong di-unmute, saya ingin bicara sebentar. Yang lain ayo di-unmute. Mas Hafidz, paham? Mbak Ayesa? Halo? Mbak Ayesa, suaranya mana ini? Mas Kevan? Halo, suaranya mana ini? Waduh, pada malu-malu semua. Ya udah kalau gitu. Jadi itu saja pengantar materi dari saya. Saya harapkan anak-anak nanti bisa mengaplikasikan ke dalam kamera dan tugasnya silakan dikirim ke WA saya. Sekali lagi bagi kalian yang mengumpulkan tugas, nanti akan saya undi dapat souvenir spesial dari saya. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya anak-anak mengikuti kegiatan life skill untuk pertemuan yang ketiga ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan, bisa kalian aplikasikan agar kalian bisa menjadi seorang sineas yang sukses nantinya. Amin. Kalau gitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi ya. wabarakatuh. Selamat beristirahat.